Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rosa Tidawis dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pernapasan atau respirasi. Pertama-tama, kamu tahu nggak kalau kita bernapas rata-rata 12-18 kali dalam setiap menit? Artinya, dalam satu hari kita bisa bernapas banyak 17.280 kali. Wow, bagaimana ya hal itu bisa terjadi? Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang organ-organ sistem respirasi. Dari urutannya dulu, yaitu rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring, trankea, bronkus, dan paru-paru. Berarti kita mulai dari rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Tidak hanya itu, di dalam rongga hidung juga terdapat ujung-ujung syaraf pembau yang untuk mencium bau seperti bau bunga sedap dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke faring atau tenggorokan. Tenggorokan atau disebut faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trakea, dan bronkus. Oke, pada faring terdapat 3 cabang, yaitu nasofaring yang menghubungkan faring dengan hidung, oral faring yang menghubungkan faring dengan mulut, dan hipofaring yang menghubungkan faring dengan trakea. Lalu selanjutnya ada laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung faring dan trakea. Bagian ini, seperti yang tadi dibahas, mempunyai kotak suara yang membuat kita bisa mengeluarkan suara, seperti sekarang saya yang sedang berbicara atau orang-orang yang sedang bernyanyi. Di bagian ini terdapat pita suara dan juga katop epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Katop epiglotis sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke dada. Fungsi utamanya sebagai jalur untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan yang terdapat di depan kerongkongan. Lalu selanjutnya adalah bronkus.
merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Selanjutnya, organ yang kita ketahui sebagai sistem utama pada respirasi ini adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Dua bagian ini, walau mirip tapi ukurannya berbeda. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Oke, bagaimana sih udara dapat keluar masuk paru-paru? Tentu saja, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan tekanan udara antara udara luar dengan udara dalam paru-paru. Proses pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena gerakan-gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk atau interkonstal. Lalu, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Oke, pada pernapasan dada dan pernapasan perut memiliki proses yang berbeda atau bentuk yang berbeda. Pada fase inspirasi di pernapasan dada, terjadi apabila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Sedangkan pada fase ekspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, maka tulang-tulang rusuk kembali pada posisi semula sehingga volume rongga dada mengecil. Selanjutnya, pernapasan perut. Pada fase inspirasi pernapasan perut, terjadi apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma mendatar. Hal tersebut menyebabkan volume rongga dada membesar dan tekanan udara di dalamnya mengecil. Selanjutnya, fase inspirasi.
pada pernapasan perut terjadi apabila otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Maka isi rongga perut akan mendesak ke arah diafragma. Oke, selanjutnya yaitu volume udara pernapasan. Pada volume tidal lebih dari 500 cc atau 500 ml. Lalu ada volume cadangan inspirasi atau udara komplement. Volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas atau inspirasi. Biasanya besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. Selanjutnya yaitu volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi biasa, yang besarnya kurang lebih 1.500 cc atau 1.500 ml. Lalu volume sisa atau residu. Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi maksimal, yang besarnya kurang lebih 1.000 cc atau 1.000 ml. Lalu, kapasitas vital. Volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga besarnya kurang lebih 3.500 cc. Jadi, kapasitas vital adalah jumlah dari volume tidal tambah volume cadangan inspirasi tambah cadangan ekspirasi. Oke, dan terakhir volume total paru-paru. Volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin dan besarnya kurang lebih 4.500 cc. Jadi, volume paru-paru adalah jumlah dari volume sisa tambah kapasitas vital. Oke, selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Yaitu umur. Semakin tua umurnya, maka semakin sulit pernapasannya. Juga jenis kelamin. Tahukah kamu, ukuran pernapasan untuk lelaki lebih besar dibandingkan perempuan? Lalu suhu tubuh, kegiatan tubuh, dan posisi tubuh. Oke, segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.